Anjay. Selamat datang di Gibah Metal. Ya, kembali lagi kita ke Basecamp, bro. Episode yang keempat. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang apa ya? Seorang vokalis band death metal dari Bekasoy, anjay. Vokalis idaman semua wanita, anjay. Ya lagi ya kan. Vokalis idaman semua para pria. Pokoknya kita nanti akan bahas semuanya mengenai bandnya beliau, ya kan? Bagaimana awalnya dan sampai tur Eropa tahun lalu ya. Tur Eropa tahun lalu dia sudah ada di samping saya, belum kelihatan ya. Kali ini Gibah Metal akan mengupas habis tentang perjalanan beliau dan bandnya, ya kan. Seperti kita ketahui, scene death metal Indonesia itu mengalami suatu kemajuan yang sangat pesat. Begitu banyak band death metal di Indonesia, ya. Kota-kota kecil pun sekarang mempunyai band-band death metal yang memang kontribusinya sangat-sangat sangat aktif dan produktif. Saking banyaknya, kadang gue bingung bikin gigs tuh mau ngundang band siapa lagi nih kan gitu ya. Dan sekarang gue sudah bersama seorang vokalis yang tadi gue bilang idaman para pria juga sih, ya kan. Dan gue makin cinta sama band ini, ya kan. Di episode keempat ini kita menampilkan beliau, sorry ya di kuburan, mohon maaf. Baik, kita balik lagi ke studio kita yang alami ini, ya studio. Langsung saja kita perkenalkan Bapak Egi dari Mistral. Karena kita memang nggak punya tempat sih sebenarnya, belum punya tempat, bukan yang belum punya tempat, jadi ya begini aja gitu ya kan. Ini kayaknya Gibah Metal next episode kayaknya bisa bareng gentayangan atau gitu ya. Iya, cocok banget soalnya. Oh nanti mungkin kita bikin sesinya ya, ngobrol-ngobrol sama yang lain di sini kan gitu. Sama bisa kan? Bisa. Jadi teman-teman yang di belakang kalau misalnya lihat ada yang lewat-lewat biasain aja. Biasain aja itu mereka juga ikut bagian dari kita juga gitu. Ya, kan? Ya gimana Bang Egi kabarnya? Alhamdulillah Bang. Ya walaupun mogap-mogap pandemi ya. Oh gitu ya. Mondar mandir terus Bekasi Tangerang kerja ya. Jalanin lah. Masih sepedaan mulu ya. Sepedaan makin keker ya kan. Agak-agak kurusan gitu. Kurusan dikit. Gitu ya. Kurusan dikit ya. Stres lah kurusan. Takut dipecat. Jadi gimana nih selama pandemi nih? Sibuk apa aja nih Bang Egi nih? Pandemi sih disibukin kerja terus masih terus ya. Paling ngurusin orang tua lah. Karena ibaratnya band kan mati lampu semua nih, ya kan? Nggak cuma mati lampu kayak lagu dangdut mati lampu. Nggak cuma di Indonesia lah, maksudnya di Eropa dimanapun juga dalam tahap yang benar-benar harus di stop, ya kan? Cuman bedanya di Eropa dan Indonesia itu Eropa tuh buru-buru bikin protokol untuk konser musik, di kita masih sudah dibikin ya. Nonton konser nontonnya dalam mobil gitu kan? Ya dalam mobil atau ada pembatasan ini, apa di Jerman juga udah ada. Sempat bikin kayak di dalam bioskop terus diselang-seling penontonnya. Mereka itu udah mengkaji ke situ gitu. Di jadi Indonesia belum ada. Jadi nonton death metal sambil duduk aja gitu ya? Iya, kayaknya kayak gitu. Ya gimana ya? Euforianya apa ya rasanya kayak gitu ya? Nonton death metal duduk selonjoran ya sambil ngopi ya kan anjir ya kan. Kita aja nih teman-teman yang kalau lagi nonton konser berdiri cuman diem aja gatel ya kan. Apalagi yang cuman duduk. Cuma duduk nonton konser metal ya mau gimana lagi kenyataannya lagi kayak gitu. Cuman yang disayangin Indonesia nggak bergerak cepat buat mikirin industri musik ini mau kayak gimana nih prosedur konser. Ya, gua ngerasa kayak nggak diperhatiin juga sih sebenarnya. Sepertinya begitu ya. Banget ya musisi mati lampu banget. Virtual tuh sucks banget. Ingat ya. Virtual itu nggak enak sama sekali. Gua juga sempet ngeliat, aduh. Ini gimana nikmatinya nih gitu. Iya. Aduh, ya udahlah paling gitu ya. Ngurusin kerjaan, bolak-balik lah Bekasi Tangerang. Tapi Fiskal masih terus jalan ya. Maksudnya ya masih mungkin latihan atau Fiskal dari pandemi pertama sampai saat ini latihan baru sekali. Baru sekali? Anjay. Bener-bener wah gila abis pandemi kan studio tutup.
studio buka, gue latihan sekali udah sibuk pada ngurusin kerjaan dulu, mungkin ya namanya dapur ya kan. Ya udah nggak bisa dipaksa lah. Akhirnya ya udah kita tungguin aja deh sampai benar-benar bisa dapat waktu baru bisa latihan lagi. Ternyata mau PSBB lagi. Diperpanjang lagi ya. Iya, diperpanjang lagi nih. Aduh. Tapi kan Fiskal ini kan sedang mempersiapkan album kedua ya? Ya. Album kedua di salah satu label di Jakarta. Itu udah sampai mana tuh? Sebenarnya album ini rampung sebelum kita berangkat tur. Tur kemarin? Iya, kemarin. Cuman kalau mau dikejar tahun lalu itu terlalu mepet. Ya kan? Akhirnya kita pikirnya, aduh 2020 aja deh pulang tur. Pandemi gitu kan. Ya kan? Kita kan tur September pulang, ya kan? September, November, Desember, Desember baru. Habis itu Januari, Februari, Maret udah mulai Covid ya kan. Iya. Akhirnya ditunda dulu. Gue mikirnya sempat maksudnya dealing sama label gitu. Tapi mereka juga ngerti gitu. Oh ternyata label ini Black & J. Oh iya. Akhirnya mereka ngerti. Ya udah tergantung kalian aja maunya kapan. Kita sih rencananya Insya Allah kalau nggak Desember Januari. Berarti dari segi materi semua udah jadi ya? Udah jadi dari tahun lalu sebenarnya. Master semua udah dilimpahin ke Black & J 2019. Udah jadi tinggal di packaging aja gitu ya? Tinggal di print, tinggal jadiin CD, tinggal jadi apalah gitu. Langsung lepas ke pasaran gitu ya? Udah jadi ya? Udah jadi. Oh gitu. Tinggal lepas aja. Apa namanya, selama pandemi ini apa sih kegiatan Fiskal nih? Apa namanya? Ya seperti tadi bilang mati lampu untuk mengatasi selama pandemi. Strategi dulu nih gimana nih buat Fiskal? Gua sebenarnya kalau ngobrol di grup cuman kayak supaya nggak sepi-sepi amat gitu ya, di grupnya. Paling pembahasannya gimana nanti kita promo untuk album baru ya. Terus yang kedua apakah kita melakukan tour, yang ketiga terus kita harus menyiapkan preskon macam-macam. Itu juga dibantu sama label. Selebihnya untuk latihan belum bisa. Belum bisa. Iya. Akhirnya ya gue mikir gini, gue paham lah teman-teman semuanya pandemi ya kan, namanya kerjaan susah, yang punya kerjaan pun sempat tersendat, sampai teman kita aja kena PHK itu kayak gitu kan, termasuk kendala yang cukup besar kan. Kayaknya gue egois nih kalau cuman buat pecutin anak-anak demi band gitu, sedangkan mereka punya kehidupan lain, kayaknya nggak boleh juga. Ibaratnya boro-boro bikin band ya nggak, ngiring kehidupan sehari aja pusing. Iya, ibaratnya kayak gitu. Jadi tertunda karena harus kita seperti itu ya. Iya, kayak gitu. Akhirnya tunda dulu, nggak apa-apa lah. Anggap aja jadi waktunya istirahat dulu. Ya kan 2016 sampai 2019 itu melelahkan. Wah, emang yang gua lihat semenjak pertama kali gua ngeliat Fiskal itu di sebuah event di Mobiltron ya, 2015 ya. 2015. Itu pertama kali gua ngeliat sih, tapi langsung gua kayaknya langsung jatuh cinta gitu kan. Anjir ya kan, ini band keren nih kan. Dari 2015 itu sampai dengan 2000 berapa? 19 itu memang kayaknya nggak ada jeda waktu untuk bisa istirahat ya. Terus tour apalah segala macam. Nah itu gimana tuh? Jangan kesibukan lo dari 2015, gila lo ya kan sampai 2019 nggak ada istirahatnya bro. Iya benar. 2000 itu kan 2015, 2016 itu kan waktunya kita waktu itu ngeluarin album pertama. Album pertama itu jadwalnya dari mulai 2016 sampai 2019 itu kalau di luar yang Eropa ya 50 lebih kali ibadah manggung tuh. 50 show ya? Lebih ya, pokoknya lebih dari 50 lah. Dan karena perjalanan ini ya ibaratnya kan non-stop ya. Ya sampai ada pergantian personil. Karena lagi-lagi balik lagi ngeband sama Fiskal itu gua pun sebagai teman-teman yang lain tetap harus bisa ngasih kebijakan ke mereka gitu. Kalau mau konsen bikin ayo, kalau misalnya mau konsen di kehidupan nggak apa-apa. Jadi temen gue sampai kayak Adriel Wiki itu keluar karena demi memilih pekerjaan daripada ngeband. Gue hormatin mereka gitu. Jadi bukan berarti temen band yang memilih jalan hidupnya untuk kerja ketimbang ngeband itu salah, bukan berarti kayak gitu. Jadi justru malah kita dukung. Jangan sampai ketika ngeband lupa ngurusin kehidupan
kerjaan nggak ada nih ibaratnya nih, kehidupan nyata terbengkalai. iya, apalagi punya keluarga, aduh pusing banget beneran. Jadi mendingan nggak apa-apa deh. Itu namanya jadwal ngeband mengganggu jadwal pekerjaan. Iya, itu yang kemarin distatusin tuh. Kalau gua sih ya jangan sampai jadwal pekerjaan mengganggu jadwal ngeband gitu. Ya kan? I'm free man, I'm free ya kan. Makanya dagang biar bebas ya. Dagang biar bebas. Baru Tapi enak nggak apa tuh. itu mah pilihan sebuah personil band ya. Ya, Tergantung kalian semua. Nah, seperti kita akui sekarang kan Fiskal nih ibaratnya dia jadi sebuah band death metal yang levelnya nih ibaratnya lah udah lagi di atas angin nih ya enggak? Ya kan lagi di atas lah Di ya atas kan. papan. Jadi band papan atas kan gitu ya. papan nggak? seluncur. Itu perjalanan dari 2015 ke 2019 banyak show segala macam sampai akhirnya membuahkan hasil bisa tur ke Eropa ya kan. Akhirnya ada band death metal juga ya kan dari Bekasi main di Eropa ya enggak? Itu Aneh juga. pada saat tiba-tiba lu harus main di Eropa. Wah, siapa sih yang nggak mau main di luar, apalagi di Eropa men. Iya, iya. Sekarang Eropa adalah pusatnya musik metal dunia ya kan. Karena banyak di sana berbagai macam festival besar. Asli. Apalagi di Jerman kan itu. Siapa sih yang nggak mau? Nah, Fiskal ini gimana tuh? Wah, gila nih. Ya kan? Waduh, gue mesti keluar dari kerjaan nih kan. Itu pusing Ya juga kan? tuh. Asli Nah, gue pusing itu juga. Fiskal tuh menanggapinya gimana tuh Gi? Waktu- Awalnya mungkin bisa Ya. diceritakan dulu awalnya gimana gitu. Ya awalnya Sampai kan, tembus ke Eropa. ya awalnya kan sempat kita manggung, emang ketemu beberapa band bule ya di Jakarta, ya kan. Di Jakarta. Ternyata ya nggak disangka pas waktu manggung itu band ini nonton. Oh, jadi satu panggung sama band Ya, itu ya. dari Jerman. Ya ada Jerman, band ini nonton, selesai manggung nyamperin lah. Pas nyamperin tuh dikirain kayak cuman euforia sesaat lah. Iya, iya, iya. Kalian harus manggung di Eropa. Oke, gue bilang siap aja gitu. Karena maksudnya, pasti basa-basi nih, ya kan. Ternyata selesai dari situ gue dihubungin terus sama mereka. Oh, Singkat gitu. cerita akhirnya mereka serius dan salah satu personil mereka itu punya festival besar di Jerman. Oh gitu. Nah, dia Yang justru ininya, ownernya. ownernya ya? Ownernya. Owner dari band itu ternyata dia Iya. owner dari sebuah festival band di sana. Benar. Dead Fish itu ya. Dari situ, ya udah akhirnya dia yang ngajak, ya gimana? Gue juga bingung sih maksudnya. Band ini ya hitungan masih band baru lah, belum jadi band besar gitu. Tapi karena kesempatannya adanya seperti itu, Iya. kayaknya kok nggak diambil sayang gitu. Bukan berarti karena belum pantas nih gini-gini. Gue juga ngerasa belum pantas. Bilang, band gue ya masih sumur jagung lah, belum kayak. Ya ibaratnya mumpung nih ada kesempatan nih, Iya. ya kan? Kalau gue nggak ambil, belum tentu nih gue dapet kesempatan selanjutnya. Iya. Justru yang kita pegang itu ketika kita diundang sama mereka, kita bisa menunaikan nih menunaikan ke mereka, itu jadi satu hubungan yang bagus buat kelanjutan ke depannya. Iya. Jadi yang gue pikirin awalnya ya mungkin anjir nih dana dari mana gitu kan, gue juga kerja, kayaknya nggak bisa. Akhirnya gue dicemplungin tuh sama Tepi, udah gue confirm bisa main. Wah anjir nggak ada kabar apa-apa tuh sama gue. Tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba udah langsung dikonfirm. Ah, Oh ya wes deh, kalau misalnya main jadi kita cari inilah bareng-bareng lah, cari cara bagaimana caranya kita bisa berangkat semuanya. Ya udah akhirnya pusing. Untung ada Black NJ, label Fiskal yang saat ini Yang sekarang. memang memberikan bantuan. Jadi salah nih teman-teman nih kalau misalnya bilang dari rokok macam-macam, nggak ada. Oh, ya kan, bukan sponsor bro. Ya kan, jadi memang bergerilya sendiri Iya, dan ada harus- bantuan dari label ya. Bukan sponsor, ini juga jadi pertanyaan ya kan. Wah itu kemarin dibayarin tuh sama sebuah Iya. perusahaan profit ya kan. Katanya semua band juga bisa kayak gitu. Nah, sekarang jawabannya adalah tidak. Nggak Nggak ada. Gua nyari ya sekarang gini, kalau misalnya emang dari sponsorship yang dituduh-tuduh itu menjadi bagian dari tur Jadi gua, tuduh. ya kan? Harusnya mereka muncul nih di konten gua, ya kan? Ada labelnya ini apa, openingnya mungkin ada logonya mereka atau nggak ada, emang nggak ada. Iya. Sama sekali nggak ada ya? Nggak ada. Cuman memang beredar di kalangan teman-teman semua di semua scene tongkrongan apa yang gua denger sih ya. Ya. Katanya seperti itu gitu. Ya. Dia mah emang dibiayain sama sponsor ya, Ya. bisa lah kan gitu. Tapi gini sih sebenarnya, terlepas band ini punya sepak terjang melalui sponsor atau enggak, pasti kalau dari sisi band ya pasti tetap mau semuanya bisa berjalan dengan lancar lah ya gitu kan. Jangan sampai kesempatannya sia-sia. Cuman mungkin yang membedakan
pihak sponsor memilih band apa gitu ya kan. Gue juga jujur aja emang nggak dapat sponsor gitu kan, justru label gue Black Angel yang berjasa banget nih buat Fiskal kemarin 2019 bisa Black Angel bro bisa berangkat Eropa gitu kan, sampai gue ngerasa ini pertolongan terbaik untuk band selama karir band gue gitu. Sejak 2015 album itu kan Road Record. Album pertama Road Record ya. Apa judulnya? Egocentric, antaranya Road Horror itu. Nah, itu yang gue dengar kabar album itu juga sold out ya. Sold out. Dan sampai sekarang pun masih diburu sama fans-fansnya Fiskal gitu ya kan. Aduh, parah lu yang goreng-goreng. Jadi 300.000 gila. Sampai ada yang 300.000 ya kan, berani bayar kan. Gila lu. Itu kan sebuah ibaratnya sebuah apa namanya? Pride tersendiri buat bandnya, buat pride juga buat seorang fansnya kan gitu ya. Itu sih sebenarnya nggak jadi masalah lagi, bener kan? Itu sebuah respect orang itu terhadap band juga kan gitu. Lagi pula jadi anggap aja ya bawain rezeki lah buat yang jual apa lainnya ya kan. Oh udah jual beli 300 mau gimana deal ya udah sah ya kan. Orang yang mau beli juga ada ya kan, yang beli jual juga ada. Ya udah sah, rezeki lah. Apa yang perlu dipermasalahkan kan gitu ya. Sampai ada yang sempat gua baca lihat, masuk lokal segini. Ada aja masih. Ya kan gibah kan, gibah metal di mana-mana ada ya. Iya. Warkop ada, ya kan di mana ada. Ya di mana aja dah. Iya, ada pokoknya lah. Nah, untuk Fiskal sendiri nih sebenarnya bentuk tahun berapa sih? Gua tuh 2007. 2007. Cuman mungkin emang baru kelihatan banget di 2010. Karena gua sama Yogi ngebentuk ini memang nggak terlalu singkat waktunya. Jadi awalnya sama Yogi. Iya, jadi Yogi itu justru dia yang nemuin nama Fiskal ini, Yogi. Awalnya gue berdua sama Yogi. Personil yang dulu itu juga ada yang udah ibaratnya diganti gitu. Sebelum Wiki sama Adel tuh ada orang lain juga. Gitu. Akhirnya masukkan liga bertahan masih. Sempat Fiskal itu 2008-2009 manggung itu cuma bertiga bang. Gua Yogi liga bertiga doang, bener-bener bertiga. Nggak ada basis ya? Nggak ada basis sama sekali, nggak ada gitar dua. Akhirnya Egocentric keluar album udah berlima, Egocentric selesai, dua personil cabut, baru tutup nih Isal sama Jano masuk. Oh gitu. Ya, baru bisa tour kayak gitu. Panjang lah kalau ini waktunya nggak singkat. Banyak apa ya? Banyak teman-teman yang kayak Nano, Komit Larynx dulu nama bandnya. Komit Larynx ya. Pernah gue sekali itu di gig ya, dulu kan sekarang kan jadi kada Parasit itu. Ya. Dedi macam-macam. Mereka ya salah satu saksi-saksinya waktu gua masih band yang ready semua macam. Mereka masih ikut sebuah gigs bersponsor ya. Mana kemari gitu kan. Mondar Mandi. Dejavu masih ada ya. Dejavu masih ada tuh. Sekarang udah ada semua. Udah tutup semua. Benar. Dan pertama kali gue lihat Fiskal tuh tahun 2015 di sebuah Mobiltron ya di situ. Ya. Di Cilandak ya. Cilandak ya, itu anak Familia. Iqbal. Recalcitrance kemarin juga gue undang di sebuah studio gig di Dambreng ke Jembarang di episode yang ketiga kemarin. Udah lihat belum? Udah. Cuplikannya. Lihat dong sampai habis. Nanti gue lihat. Makanya gue bilang salam ya. Gitu. Karena gue inget tuh, waduh nih Recalci waktu itu bareng sama kita ya kan, di Mobiltron itu. Itu acara rokok tuh baru tahu. Nah, Fiskal ini kan sekarang nih jadi sebuah tadi gue bilang sebuah band besar ya, lagi jadi sebuah penglihatan semua orang gitu kan. Secara apa ya, maksudnya nih lu sendiri nih teman-teman Fiskal nih yang lain kayak si Yogi, si Liga, si Jano, si Isal itu dengan pencapaian lu sekarang tuh gimana nih ya kan? Biasanya kan ya biasanya sih ya kalau udah jadi rockstar kan, ya nggak? Lu kan ibaratnya juga jadi rockstar nih ya, kemana-mana, Bang Egi ya, gimana gitu. Sebenarnya menanggapinya gimana nih dengan kondisi Fiskal yang sekarang ya kan, dengan nama besar Fiskal yang sekarang gitu. Sebenarnya dari gue sih biasa aja lah. Biasa aja. Karena metal lu begitu ya nggak asik. Justru apa ya? Harusnya yang bisa jadi bisa jadi sorotan itu siapa nih yang ngedukung kita dari awal gitu. Ya balik lagi ke teman-teman metalhead yang datang ke Bulungan
datang ke acara di daerah, beli tiket, itu mereka yang bikin kita bisa sampai kayak gini sekarang nih. Sampai sekarang. Makanya kalau dibilang sekarang pencapaiannya bagaimana, terus gimana nih, ini lagi jadi sorotan macam-macam. Sebenarnya anak-anak di Sekral mah biasa aja. Sama kita nongkrong di warung kopi, makan bakwan, makan tahu. Sama aja ya, nggak semewah yang inilah. Dibayangkan. Iya. Justru kita tuh seneng sebenarnya siapapun anak-anak metal yang bisa nge-DM, ngajak ngobrol macam-macam, kita open banget. Karena menurut gua ya saat ini yang kita butuh adalah hubungan, karena hubungan ini justru yang memanjangin silaturahmi. Di dalam silaturahmi itu ada rezeki. Betul sekali. Rezeki kan melulu duit, ya kan? Dia datang. Iya. Support itu nggak melulu beli merchandise atau beli CD. Support itu dengan doa aja udah support. Kayak gini udah support ya? Kayak gini udah support. Disebarluaskan gitu. Makanya dari kemarin gue bingung. Nih kira-kira si Egi bisa nggak nih ya nggak? Takutnya gue menawarkan ya gimana gitu loh. Jadi gue canggung gitu kan. Bisa dong. Tapi akhirnya dia tidak berubah, masih seperti yang dulu, baik hati, ya kan, baik hati. Kayak lagu apa? Masih down to earth ya. Tidak sombong. Seperti yang dulu aja. Ungu ya. Ternyata masih asik-asik aja bro. Ya, penting banget tahu ya, untuk bisa jaga komunikasi dengan teman-teman. Kadang-kadang banyak ya siapapun lah ya, ada aja pasti yang kayak ngapain sih ngobrol sama ini, nggak jelas juga. Justru mereka nih kalau ada mereka tuh kita nggak ada. Ngapain sih sama gele gitu. Ngapain sih sama gondrong nih yang kalau kaki pakai sendal jepit mulu nih. Iya nih. Apa jelas ya kan. Bikin acara gagal mulu. Udah mabok tiduran. Udah mabok tiduran anjir ya. Baru kali itu bro, mabok gua sampai parah banget itu. Aduh nggak tahu dah ya kan. Gara-gara ngeliat jin tuh di Bulungan. Acara tahun lalu ya nggak? Tiduran anjir. Nah, gue juga termasuk salah satu orang yang banyak terima kasih juga sama Egi selama ini kontribusinya di scene death metal ya, di antara teman-teman itu memang luar biasa banget. Dan berkat Egi juga akhirnya gue bisa bikin sama teman-teman Indonesian Death Fest chapter Jakarta di Bulungan kemarin ya. Walaupun gue terlelap tidur ya kan. Terlelap tidur, kecapean loh ya katanya. Ya entah kecapean atau mabuk nggak tahu lah ya kan. Tapi acara tetap berlangsung berkat jasanya Bang Egi ini. Tepuk tangan dong ya enggak? Anjay ya kan? Parah lu, gue nggak berjasa apa dibilang berjasa, gila nih. Gue izin dulu bro, gue bikin Death Fest, gue izin sama siapa dulu nih kan gitu ya kan. Yang gue tahu beliau, karena beliau adalah salah satu petinggi di sebuah forum death metal Indonesia ya kan. Bukan. Jadi mohon maaf aja Bapak Presiden ya, Bapak Presiden death metal, saya mau mengambil wakilnya Anda dulu ya kan. Soalnya kalau saya mengundang Bapak Presiden nih agak-agak canggung gitu kan. Takutnya Bapak Presiden tuh sibuk ya kak. Jadi mungkin saya ambil wakilnya pejabat Bapak ya kan. Jokowi gue bukan siapa. Nah itu kan seperti yang gue tanya tadi itu kan sekarang kita nih Indonesia punya sebuah forum dan metal ya kan. Ya, bukan mungkin banyak orang juga yang tahu bagian di dalam itu ya kan. Seberapa ininya sih forum itu untuk scene death metal di Indonesia gitu. Maksudnya seperti mungkin support untuk band-band yang mungkin dari entah berantah dari mana gitu. Bentuknya kayak gimana sih? Apa memang forum itu dibuat untuk silaturahmi semua band yang ada di Indonesia, semua band death metal yang ada di Indonesia ya kan? Karena memang seperti diketahui death metal Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia bro. Betul. Betul nggak? Ya dari zaman dulu bro ya kan, kalau dulu ibaratnya ngabut nggak brutal loh ya kan. Ya kan karena sekarang zaman sudah canggih ya kan, sudah ada internet dan canggih segala macam, dibentuklah sebuah forum itu. Nah seberapa pengaruhnya sih forum itu ke scene death metal ini sendiri? Jadi gue sih sebenarnya di DDM forum ini cuman sebagai orang yang kenal sama si pendiri gitu. Mungkin karena si pendirinya ini satu daerah sama gue punya kedekatan karena gue akrab dan termasuk orang yang support sama band gue juga dan band-band teman-teman yang lain. Setahu gue dulu di DDM forum itu
2003 atau 2004 Udah dibikin ya? udah dibikin. Berarti harus gitu? Iya, itu waktu itu formatnya ya? Ya, formatnya itu website yang masih gratisan Bang. Website masih gratisan, terus salah satu moderator dan ininya kontributornya ya cuma sedikit gitu, nggak terlalu banyak. Baru abis itu teman-teman memang lebih terjun ke yang cukup kecilnya, kayak mumpung kita di Bekasi, akhirnya dibentuklah Bekasi.Metal Horde itu. Nah, dulu aktifnya MySpace, ya kan? MySpace tuh sampai ada list ini band Bekasi ini. Facebook belum masuk ke Indonesia, belum ada waktu itu, ya kan? Masih eranya Friendster pun baru-baru muncul, ibarat gitu kan. Nah, terus IDDM ini baru didirikan belum lama, jadi kayak wah ini sayang nih, ibaratnya Metal Archive-nya Indonesia. Ada apa aja sih di dalam si IDDM forum ini, bandnya apa aja, macam-macam. Target mereka itu sebenarnya dalam tahap mengumpulkan database band satu Indonesia, kalau bisa, bukan kalau bisa, mestinya sih sebisa mungkin gitu. Sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin itu bisa masuk ke IDDM forum. Karena IDDM forum ini ya kalau dilihat dari trafficnya juga, yang lihat juga, yang mantau kebanyakan ya orang luar juga. Karena kan kita eksplosif nih, maksudnya jarang di belahan dunia mana yang tiap 3 bulan keluar promo baru, band baru muncul, project lah apa-apa, yang penting ibaratnya produktif gitu. Nah, akhirnya IDDM forum itu dibuatlah tuh. Nah, pas dibuat ini kan bentuknya website online gitu kan. Nah, si pendiri ibaratnya owner atau founder gitu ya, Dedi, itu juga kayak gimana, tetap gua harus bisa jalanin, tapi nggak mungkin kita minta dana ini tuh gitu. Akhirnya dia keluarin dana tuh. Baru nunjuk kontributor, moderator siapa aja dari berbagai daerah. Jadi nggak mesti dari teman-teman dekat dia yang ada di sini ya. Enggak. Bisa jadi dari kota lain. Benar. Di Justru Indonesia itu, gitu ya. Iya, kayak ya ibaratnya untuk jadi kontributornya, jadi moderatornya gitu. Ibaratnya dari semua daerah boleh mengisi di situ. Nah, jadi perannya itu sebenarnya bagaimana caranya ensiklopedia metalumnya Indonesia ini masuk ke IDDM forum. Nah, kita kayak bikin masuk nih, ibarat jasad masuk macam-macam, ibaratnya sampai di invite untuk bikin masuk ke ini udah dilakukan. Kayak sebenarnya di dalam IDDM forum ini bebas, maksudnya nggak cuma band, kayak brand merchandise yang ada aktivitas dengan metal macam-macam bisa berikan di situ. Tapi khususnya death metal ya? Khusus death metal, iya. Lebih ke death metal. Lebih ke death metal ya? Lebih ke death metal. Ibaratnya, apa terbuka untuk yang lain mungkin nggak? Secara garis besar sih death metal. Death metal. Death metal, ya. Death metal. Nah, terus itu kalau misalnya ada kontributor dari macam-macam itu nggak ada bayar sebenarnya. Nah, bagaimana caranya supaya IDDM forum ini aktif dan hidup? Loyalitas para orang-orangnya aja ya? Ya, loyalitasnya, terus ya memang perlu waktu untuk merasa kayak forum ini sebenarnya penting. Walaupun di dalam pembentukan kembalinya ini mengandung pro kontra, itu udah biasa lah ya. Mengandung pro kontra? Ya, mengandung pro kontra. Ada aja pro kontra. Jadi kayak ada aja gibahan yang lain gitu ya. Contoh misalnya anggaplah brand teman-teman kita nih kayak Pantek, Metal Gear itu pengen beriklan di sana, bisa ya. Nah, dana yang masuk ketika beriklan itu untuk memperpanjang masa si website. Jadi si website itu nanti nggak dari sededi lagi nih, kayak dari pendapatan dari ini beriklan macam-macam buat memperpanjang domain si website itu kan per tahun ya kan. Per tahun, jadi harus tutup panjang terus. Iya, tutup panjang terus. Nah, kebetulan memang kalau untuk aktivitasnya kita sih baru kemarin kayak yang untuk bantuan COVID macam-macam nih kan. Sempat bikin ini ya, kaos donasi untuk tenaga kesehatan, untuk tenaga kesehatan medis ya. Sempat bikin itu ya, dan itu waktu menghasilkan yang agak lumayan lah ya kemarin ya. Ya, sekitar 2 digit lah. 2 digit itu disalurkan. Terus kita juga sebenarnya sempat ngobrol ya, kayak ternyata COVID ini teman-teman musisi juga banyak yang kehilangan pekerjaan, ya kan. Perlu atau enggaknya kita untuk terjun ke lapangan, gue yakin dan gue ngerasa itu emang perlu gitu. Kayaknya memang berdampak banget sih ya. Berdampak banget, karena ya ampun, ibaratnya teman-teman kita
apapun pekerjaannya lah, sekasar apapun, ketika dia musisi death metal ya berarti termasuk bagian kita sebenarnya gitu ya. Tapi balik lagi, segala sesuatu yang udah kita coba buat, pertama konsentrasinya memang nggak bisa sekaligus ya kan, nggak bisa sekaligus karena terlalu besar ya kan. Oke, kita balik lagi ya kan, setelah iklan tadi ya. Udah nonton kan iklannya ya kan, karena YouTube ini udah iklan, ada iklannya enggak? Kita balik lagi sama Bang Egy Wiguna, Egy Wiguna ya? Ya. Gue ingetnya Egy Praja mulu tuh kalau ini. Egy Pradia Wiguna atau Egy Pradia Wiguna ya kan. Bersama Fiskal tadi sudah kita omongin sampai mana tadi, forum ya? Forum. Nah, coba dilanjut. Ya, lanjut. Ya, kapasitas waktu itu forum memang kan lagi ngumpulin database. Ya, sempat ada action untuk tenaga kesehatan, kita donasi untuk COVID ya. Sebenarnya semua pasti berharap kayak kita punya forum untuk apa kalau nggak
punya tindakan yang positif gitu. Ya, Tapi betul. balik lagi, kapasitas saat ini memang belum memadai untuk bisa mengcover macam-macam. Tapi seenggaknya forum ini sudah berfungsi sebagai medianya, supportnya teman-teman ketika bermusik. Pengen kita kayak, ayo turun yuk bagi-bagi ini ke teman-teman yang kehilangan pekerjaan, ya kan, musisi yang lagi selama COVID justru malah nggak bisa kerja atau ada yang kena PHK. Ya ngebantu teman-teman yang berdampak COVID lah ya. Ya. COVID. Nah, lagi-lagi ternyata kalau kita ngobrol satu sama lain kayak kendalanya hampir sama gitu ternyata. Waduh, ini susah nih mau gerak, ya kan, COVID, ini itu belum kita juga di pekerjaan sekalinya live, itu juga berbahaya gitu kan, gitu kan. Semua punya risiko masing-masing. Tapi balik lagi sebenarnya bukannya kita melupakan hal-hal ini, tapi kadang-kadang dibutuhkan dialog diskusi. Gimana nih caranya, terus bagaimana solusinya kalau misalnya semua di dalam keterbatasan. Ya mungkin kita bisa kerjasama bersama siapa, walaupun forum ini sebenarnya ya dari awal memang dibuat tanpa campur tangan pihak apalah gitu kan, benar-benar dari metalhead untuk metalhead gitu. Jadi memang benar-benar mandiri ya dari awal dibentuk, benar-benar mandiri gitu kan, ya. untuk merangkul semua band-band death metal Kalau yang bisa ada di Indonesia, kalau bisa gitu emang ya. masuk ke situ Masuk supaya ke situ. media kita, ini promosinya optimal. Nah, gitu. supaya kita punya database juga ya kan. Itu kita penting punya banget, band database. ini dari kota ini, kita punya band ini dari kota ini gitu. Ya. Makanya semua orang-orang yang ada di IDDM ya. Dia apa DDF sih? IDDM ini bukan hanya di kalangan teman-teman yang ada di sini aja ya. Benar. Jadi tersebar di seluruh Nusantara gitu. Jadi memang cakupannya luas. Benar. Seluruh Nusantara, makanya namanya Indonesian Death Metal Forum. Ya. Nah, dan gue mau nanya nih sebenarnya sih agak-agak agak-agak sarkas sedikit sih. Nggak apa-apa lah. Ya. Jangan baper ya. Katanya ini IDDM forum ini pilih-pilih. Pilih-pilih katanya kalau ngepost tuh ya band-band gengan lu aja bagaimana gitu. Ya, yang gue denger sih gitu. Jadi mungkin gue sebagai penyambung lidah aja sih ya. Bukan maksud memprovokasi juga, soalnya ada anggapan yang seperti itu gitu. Katanya yang diulas, yang di review band-band cuma gengan dia doang ya kan, terus yang diajak main juga yang gengan dia doang gitu ya kan. Itu gimana sih? Jadi gini sebenarnya kan pada dalam forum ini ibaratnya punya bagian masing-masing. Pertama kayak moderator untuk website, kontributor untuk artikel atau apa di website, founder macam-macam. Nah, mungkin karena aktivitas sekarang kan sosmed ya kan, sosmed dan adminnya juga nggak banyak gitu orangnya. Jadi kadang-kadang admin juga punya kesibukan lain gitu. Apa gimana? Bukan sih sebenarnya kayak apa ya? Mungkin adminnya bukan yang paham maksudnya kayak ini lo harus di-share, ini yang enggak gitu. Jadi kayak bukan gue nyariin admin nih, maksudnya mungkin emang dibutuhkan briefing dan bagaimana prosedurnya supaya ketika mau berpromosi di DDM forum itu bisa diangkat. Nah prosedur itu kayaknya belum dibikin tuh. Oh gitu. Ya misalnya teman-teman kayak wah band ini di repost nih, band gua enggak. Nah kayaknya memang harus ada langkah nih. Langkahnya bagaimana? Misalnya DM adminnya nih, Min, tinggalin profil band atau demonya biar nanti di repost. Jadi belum ada nih aturan kayak ayo yang ini. Jadi mengalir aja gitu ya. Iya ngalir aja. Jadi terserah admin nih. Adminnya juga nggak kontrol. Maksudnya kayak dari teman-teman yang lain kayak nggak ngasih masukan ya mungkin karena kapasitas kita belum besar. Jadi mungkin emang nggak ada maksud untuk yang pilih-pilih. Nggak ada. Nggak ada ya. Pokoknya kalau untuk soal pilih kasih macam-macam sebenarnya nggak, karena justru IDDM ini benar-benar bermisi mengangkat band Indonesia gitu. Iya. Kita juga pernah punya cita-cita di IDDM ini, Indonesian Death Fest ini, Indonesian Death Metal ini kayaknya butuh bikin IDDF yang benar-benar besar, menjadi satu activity yang mungkin 2 atau 3 hari. Tadinya kita bermimpi kayak gitu dalam satu event ya, misalnya kita bikin semacam kayak opsin, kita camp isinya band seluruh Indonesia yang bisa terlibat, itu lebih asik gitu kan. Tapi ya bagaimanapun ini nggak ada ya pada akhirnya sampai akhirnya di ADDM forum ini juga akhirnya bisa membuat satu event per chapter gitu kan. Itu benar pencapaian yang sudah menurut gua itu sudah sangat luar biasa sekali ya kan? Karena dari awal per chapter di Bali kalau pertama Bali per chapter Bali
terus gue bikin Jakarta, Tuban, Bekasi, akhirnya Bandung, Bekasi, Bandung, Semarang segala macem itu buat semua sampai Medan juga ya kan. Karena yang belum apa namanya terselesaikan karena sudah masuk keburu covid duluan, akhirnya tertunda gitu ya. Dan menurut gue ini adalah suatu pencapaian terbesar untuk apa namanya pergerakan Indonesian Death Metal Forum di Indonesia ya kan. Mungkin baru sampai situ aja kali ya. Nah terus gini bang, banyak yang nanya masuk bagaimana cara gua bisa bikin Indonesian Deathfest. Itu termasuk unik tuh. Itu juga termasuk yang gua alamin juga pada saat gua bikin chapter Jakarta. Dia teman-teman di kota lain juga nanya sama gua, bang, gua juga mau main di kota gua ya kan. Izinnya sama siapa nih ya kan? Gue boleh nggak bikin gitu kan? Kira-kira terus gue kalau bikin ada nggak support dari forumnya atau bantuan dana secara materi segala macem? Itu banyak juga nanya sama gue. Ya, gitu. Banyak kan yang nanya. Banyak nanya juga. Ya jadi ada kekeliruan sih, maksudnya IDDM atau IDDM forum itu sebenarnya milik siapapun yang ngeband metal di Indonesia. Jadi bukan milik beberapa pihak tertentu. Jadi siapapun boleh memiliki gitu ya. Kayak misal gini, Bang Gele aktif sebagai host gitu kan, megang band juga. Ya berarti termasuk anak IDDM. Gitu. Ya. Jadi bukan kayak bikin acara izinnya sama siapa ya. Kalau misal pengurus IDDM itu cuman memberikan batasan dalam arti gini. Boleh pakai nama IDDM, tapi berapa persen bandnya harus death metal gitu, diselenggarakan begini. Ibaratnya mau pakai sponsor atau nggak pakai sponsor terserah itu terserah penyelenggara aja. Yang penting lu tetap ada di situ ya kasar izin dulu ya kan. Perizinan ini sebenarnya kayak oke, fixnya tanggal berapa kita pasti nanya nih, baru kita tuangin tuh logonya, butuh logo apa, untuk apa nih digunakan logonya. Karena sebenarnya IDDM jujur aja nggak bisa memberikan support secara material karena emang kita non profit gitu. Teman-teman yang bikin IDDM juga bukan berarti hasil dari profit acaranya itu diberikan ke IDDM, enggak. Itu buat penyelenggara gitu. Buat penyelenggara. Jadi bagaimana caranya menimbulkan gua nih IDDM juga gitu. Jadi bukan milik si ini, milik si itu. Jadi memang IDDM itu bukan milik perorangan, bukan milik persekongkolan, benar. Bukan milik satu gengan tertentu, enggak, itu jadi semuanya aja ya. Semuanya. Jadi semuanya bisa bikin di seluruh selama masih ada di Indonesia. Dan tapi tetap harus tetap pada jalur rootsnya yang baik dan benar gitu kan, tanpa menyalahgunakan. Jadi ingat ya, ini milik semua. Jadi tidak ada yang namanya yang namanya mengklaim bahwa Indonesian Death Metal punya ini, tidak ada bro. Jadi bebas aja lu bikin. Selama langkah lu bener untuk memajukan scene Death Metal Indonesia, lu bikin. Kayak gitu ya. Justru apa ya? Tapi gue salut tuh. Ini kan sesuatu yang nggak ada untungnya sebenarnya. Mau bikin nama pakai IDDF chapter ini kan, ternyata semua daerah bisa bikin. Tandanya kan di sini mulai ada timbul awareness ya kan. Ternyata gue juga harus berperan buat melestarikan nama IDDM ini. Salah satunya dengan bikin acara. Terakhir itu sebelum pandemi, gue pernah ngeliat sharean sebuah teman itu sampai ada ke Kalimantan, Samarinda. Indonesian Deathfest chapter Samarinda. Itu yang ini ya sempat ditunda dulu ya. Sempat ditunda karena sudah masuk ke Covid. Ya mudah-mudahan nanti Covid ini cepat berakhir dan yang tertunda bisa digerakkan kembali gitu. Amin. Gitu. Itu penjelasan dari Egy Fiskal ya enggak? Ibaratnya sebagai mediator teman-teman nih kan yang pada curhat sama gua nih, katanya forum pilih kasih, katanya ternyata tidak kayak gitu. Jadi kalau memang lu belum tahu, ya nanya langsung sama orangnya kan gitu ya enggak. Jangan bikin gibahan yang membuat orang berpikir nanti kata-kata ditambahin, dikurangin. Yang namanya gibah ya kan. Apa kata orang, ada yang dikurangin, ada yang ditambahin kan begitu. Dibumbuin ya enggak. Yang membuat suasana jadi memanas, jadi ada pro dan kontra kan gitu. Makanya dibikin gibah metal gitu ya enggak. Kayak sekarang biar jelas kan gitu ya kan. Kita tuh sama di scene yang sama tempat yang sama, memainkan
musik yang sama. Udahlah di metal lu mau cari apa emang bro? Ya Iya bener, mau nyari apa sih? ya kan mau nyari apa Mau ya? nyari apa? Dengki-dengkian, iri-irian, fuck man. Ya udah nggak musim bro. Udah Sekarang nggak musim. bagaimana caranya lu biar tetap aktif di scene metal? Benar. Metal ya, entah itu mau death metal, entah itu mau thrash metal, black metal, apapun Ya, itu yang apapun. penting metal. Tetap lu bergerak sesuai dengan jalur lu, dengan jalur yang baik dan benar. Ya. Bagaimana caranya lu memajukan scene di kota lu, walaupun kecil. Kalau aktif kan orang juga senang. Bener banget, bener. Iya. Nggak peduli itu kecil atau besar. Nah. Kalau aktif itu justru itu yang dicari. Sesuatu yang besar namanya dari kecil. Benar. Kayak fiskal dulu kecil, sekarang jadi besar. Ya kan udah Kecil. tur Sama, Eropa ya masih kan. kecil orangnya. Ya enggak? Tur Eropa bro. Ya kan itu sebuah pencapaian prestasi yang luar biasa menurut gua. Karena memang mereka berjuang dari awal, dari nol benar kan gitu. Dari nol. Dari nol benar gitu ya. Berdarah-darah, nangis-nangis ya kan. Iya bener, berdarah tuh. Ya enggak? Nangis-nangis nyari duit buat hidupin siapa? Buat hidupin band. Iya, hidupin. Ya, Padahal nggak tahu apa yang dicari. Nggak tahu apa yang dicari. Iya, kepuasan aja udah. Nah, gitu. kita bisa hidup karena kita kerja di luar band. Iya benar. Ya enggak? Jadi apa namanya? Kita balik lagi ke fiskal, Ya. ya enggak? Fiskal ini kan pencapaiannya sudah buat gua sudah apa ya, over the top lah. Paling atas nih udah sebuah pencapaian band untuk ukuran sebuah band Indonesia metal, apalagi death metal yang mungkin masih kurang umum di industri musik di Indonesia gitu kan. Nah, fiskal sampai dengan sekarang bertahan, lu nih ngeramunya gimana sih? Mungkin bisa ngasih Ini menarik. tips. Gue nggak pernah nih interview Ya kan? ditanyain kayak gini nih. Wah itu harus Nih dong. bagus banget nih. Harus, jadi mungkin bisa berbagi ilmu bagaimana caranya fiskal bisa sampai dengan sekarang ini gitu. Jadi gini, dari 2007 sampai 2020 ini ibaratnya perjalanan band ini 2007, 2020, 13 tahun ya. 13 tahun. Itu bukan yang singkat, bukan yang simple, dan bukan berarti kita tahu-tahu bisa Ke atas, naik. apa macam-macam ya. Fiskal itu stepnya benar-benar sampai regis, zaman regis 100. Sempet ngerasain regis ya? Regis sekali gua. Habis itu baru naiknya kemana, terus featuring, ya kan, kayak gitu kan. Nah, kita tracknya tuh begitu, featuring, terus gestar, baru sekarang jadi ini. Nah terus apa? Siapa? Lanjut. Oh, ya. Apa Pak? Ya, terus. Aman Pak, aman. Nah terus bagaimana caranya menjaga band itu tetap bisa standby on the track gitu. Pertama, modalnya konsisten. Yang kedua, boleh kita punya apa ya, cita-cita, punya referensi, punya influence macam-macam, boleh banget. Tapi balik lagi, ketika kita mau membuat musik, pastikan dengan kapasitas yang seimbang. Ya. Kalau misalnya kita sanggupnya, wah begini gitu, ya udah konsisten aja begitu gitu. Jangan maksain gitu ya. Jangan dipaksain gitu. Karena walau bagaimanapun ibaratnya bermusik itu sebenarnya bukan berlomba ya. Maksudnya karya itu dari tiap band itu bagus. Jelek atau bagus atau ini ya gimana, itu kan menurut pandangan orang. Tapi band itu bisa melahirkan karya itu bagus banget. Bagaimana nanti biar audiens yang nilai biar sendiri. audiens yang nilai gitu. Jadi Jangan asal jadi, jangan punya ibarat kata biar tekor, biar tekor yang penting kesohor gitu ya. nah jadi kayak gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, komunikasi itu penting ya. Komunikasi dalam arti bukan cuma internal band, tapi bagaimana si leader di dalam band itu paham dia harus jalan kemana. Yang dimaksud jalan itu bagaimana cara dia bikin relasi. Yang kedua, bagaimana dia bisa berbaur dengan yang lain. Bagaimana dia menjaga komunikasi dengan orang-orang di luar band. Karena walau bagaimanapun elemen ini semua terlibat nih di dalam suatu band. Gak mungkin band ini jadi tanpa penonton. Gak mungkin musik ini bisa dipromosikan tanpa channel-channel seperti ini. Ya kan? Gak ada tuh namanya channel besar, channel kecil, macam-macam. Itu tetap punya nilai. Tetap ada porsinya masing-masing. Iya. Justru coba kalau nggak ada kayak teman-teman gibah metal sekarang, konten metal mungkin cuma berapa ya kan? Tapi kan kita butuh Konten metal ada nggak selain Gibah Metal? banyak. Yang pure metal ada ya, banyak ya? Banyak. Tapi kan kalau misalnya satu kesatuan ini nggak ada, nggak nambah Iya, gitu ya, lama juga sirna gitu. Iya. Nah terus bagaimana caranya seorang leader itu berperan dominan, tapi paham
mau dibawa bandnya kemana nih. Jangan Lo, sampai bro, mau dibawa kemana band lo? Iya benar. Jadi emang tugas leader pusing dan capek sih. Bukan gue mencontohkan gue sebagai leader yang baik, tapi enggak, minimal gue pernah memimpin di band gue sendiri gitu, bukan band orang lain. Nah itu emang rasanya capek. Pertama pengorbanan waktu, yang kedua fisik, ya kan, duit. Ya ada aja, walaupun sekecil cuman beli bensin buat ketemu orang, ya kan, itu kan duit mah udah nggak hitung kali ya. Iya nggak hitung ibarat gitu kan. Nah itu yang harus dimiliki satu band, bagaimana caranya band ini berkarya dan tahu arahnya mau kemana nih habis berkarya. Nggak bisa zaman sekarang kita ngeluarin album abis itu kita diem walaupun band kita bagus musiknya, karena setelah album ini keluar, pertanyaannya mau dikemana ini? Nah itulah kenapa gue selalu sangat apa ya, kadang-kadang kesel sendiri gitu kan. Ini ada band bagus nih ya kan. Mungkin untuk prospeknya kalau dikerjakan dengan manajemen yang baik, ya kan, ini band ini punya kans untuk lebih dikenal banyak orang gitu. Maksudnya bukan untuk terkenal ya, karya mereka lebih luas untuk dipromosikan kan gitu. Tergantung mau kenal tidak itu urusan belakangan. Audiens yang nilai, pasar yang menilai ya. Kadang-kadang setelah rilis album, blur. Nggak ada progres lagi. Itu nggak ada tour, ya kan, nggak ada panggung, nggak ada rilis apalah segala macem. Itu sangat disayangkan. Itu banyak ditemuin di band-band metal kebanyakan di Indonesia. Tuh banyak banget gue menemukan hal seperti itu. Betul. Nah, terus gini bang, setelah paham setelah album ini mau seperti apa, kuncinya itu justru harus hidupin sosial media. Penting banget itu ya. Penting banget. Sosial media itu sebagai pintu di mana orang yang nggak bisa kita temui di dunia nyata, tapi ketemu di sana. Tandanya kita nggak punya batasan pintu untuk bisa sampai ke luar negeri. Betul sekali. Ya kan? Makanya gue pernah MC di hutan, bro. MC di hutan, MC di gunung gue pernah. MC di sebuah desa metal. Sekarang banyak lu di Jawa tuh desa metal. Satu kampung metal semua. Mama, ibu-ibu, kakek nonton semua. Gue pernah MC di tengah hutan. Ada satu kampung, itu desa terakhir. Jadi setelah desa itu nggak ada desa lagi. Ya kan, gue pernah di situ, gue salah bingung. Ini ada yang nonton nggak ntar? Ternyata datang, bro. Ya kan, 700 orang beli tiket. Wah gila. Beli tiket semua. Dan band-bandnya itu dan orang-orang yang nonton itu, anak-anak itu, sorry maaf, ya yang dibilang di sini istilahnya jamet ya, Jawa met, itu mereka pakai baju original merchandise bandnya. Mereka beli, bro. Gila kan? Ya enggak? Apaan? Lu ngeliat apaan? Dulu lihat kamera. Oh iya. Gua liat kamera. Fuck. Sikaku aja lu ya kan. Jadi memang membangun jaringan, link, ya kan, gunanya media sosial adalah seperti itu, ya kan. Betul. Untuk lu manfaatkan sebisa mungkin untuk seperti itu, ya kan. Jadi jangan buat apa ya? Jangan gengsian lah main media sosial, ya kan, mantau doang, ya kan, momen kagak, ya kan, mantau aja kerjaan gitu, komen lah sekali-kali, ya kan, komen ya kan, namanya dimension keluar, jangan didiemin aja, benar. Banyak fans yang nunggu, ya kan, ini orang, ya kan, anjir nih dimension nggak keluar, sombong amat, ya kan. Gitu, makanya sampai sekarang Fiskal bisa bertahan dengan perjuangan seperti itu, Gi ya. Masih ada poin penting juga. Apa tuh? Selanjutnya seorang leader ini harus bisa menampung saran dari tiap personil. Yang kedua, selain itu, ini masih dalam satu kesatuan ya, harus transparansi soal uang. Nah, ini penting banget karena itu yang sangat apa ya? Itu sangat krusial tuh. Krusial banget. Banyak sih teman-teman kita ibaratnya ya di luar negeri juga pasti band bubar gara-gara duit juga banyak ibaratnya gitu kan. Itu memang harus terbuka dengan harus terbuka ya. Ingat maksudnya gini, maksud dalam arti terbuka itu sekecil apapun aliran dana yang menguntungkan gitu kan. Itu ada hak teman-teman di dalam duit itu. Contoh misalnya kita manggung harus transparan gitu, dapatnya sekian, kita bagi sekian, kru sekian, ini sekian, jadi gitu. Jadi iklimnya itu harus dibentuk seperti itu supaya ketika ini udah kebentuk, rasa saling percaya itu ada. Teman-teman misalnya udah percaya sama kita nih, oke Gi, gini. Insya Allah kalau udah kebentuk gini atmosfer yang baik ini, kedepannya lebih enak, rezeki ada.
Jangan sampai kayak ayo kita ini gua motong duitnya Yogi ya, gua umpetin gua pengen beli part sepeda nih. Gua potongnya 1 juta. Jangan Yogi nggak tahu nih. Jangan kayak gitu. Banyak gitu, ada juga kadang-kadang yang gue dengar seperti itu karena masalah uang, jangan ada masalah yang uang, keluar, jangan. ada yang baper jadinya ya kan keluar, jadi nggak jalan ya kan. Itulah tadi sebuah tip dari Egy untuk Bena Fiskal, sampai sekarang masih bertahan sampai akhirnya bisa tur Eropa bro. Lu mau kan Ben lu tur Eropa ya nggak? Bisa, pasti Ya bisa. kan? Pasti bisa. Amin, bisa. Pasti Ada satu teman gue gitaris band grindcore yang sudah melalang buana di Eropa, dia bilang banyak jalan menuju Eropa. Yang penting bagaimana caranya lu ngebangun jaringan ke seluruh teman-teman lu yang ada di seluruh dunia. link Ya kan? Link ya. Apalagi Jadi Facebook tuh. apalagi media sosial ya Ya. kan, manfaatkan baik-baik ya, entah itu di Instagram, di Twitter, di Facebook atau dengan konten yang lain. Manfaatkan bener-bener ya. Jadi itu dari sedikit obrolan kita, lama juga ya kayaknya bersama Bapak Egy, gue susah banget namanya gue dari tadi. Gue ingetnya sih ini mulu ya kan. Tapi sensor motor itu ya kan. Ya kan Din Wiguna Kelana ya kan. Din, gue ngefans sama band lo sekarang ya kan. Sensor motornya. Ya kan sensor motor. Soalnya sama-sama Wiguna belakangnya. Jadi gue rada bingung gitu kan. Terima kasih Bang Egy udah datang. Ya kan. Tetap semangat terus Ya, semangat walaupun ya. dalam situasi pandemi. Semoga albumnya cepat dirilis. Amin. Dan bisa dinikmati oleh teman-teman metalhead di seluruh Nusantara dan seluruh dunia. Amin. Ya kan, mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih sudah datang. Salam buat Isal, Yogi, Liga, Jano. Ya. Ya kan, padahal Isal deket banget sama gua di sini. Itu situ tuh. Ya kan, tapi kagak pernah mampir lu Sal. Ya. Mampir lah Sal lu kesini ya kan? Deket banget lu sama gua. Terima kasih sekali lagi buat Egy. Ya, Mudah-mudahan band tetap terus jalan terus, Fiskal sukses mengharumkan juga nama buat Indonesia Giba di Metal. kancah internasional. Amin. Anjay. Amin. Gue bilang, Bena anjay. Oke, Egy. Ya, Ya. emang ya. Oke bro, itu tadi gue sama Egy Fiskal yang tadi sudah ngobrol. Jangan lupa untuk pantengin terus YouTube channel Gibah Metal ya. Kali ini episode yang keempat. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Tonton sampai habis. Jangan sampai di dekat-dekat di skip. Jadi lu nggak tahu ntar informasinya ya kan lu Gila deh. ya kan lu gibahin Gokil lah, ya Bang. kan lu gibahin orang dan ntar ya kan sini begini jangan ya kan. Tonton sampai habis ya. Maju terus scene death metal Indonesia ya kan. Thank you Giba Metal.